Salam dan bahagia, senang sekali pagi hari ini kita masih di Tamsi Studio. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya, dari orang tua wali murid kita nih yang akan sharing bagaimana cara membangun kepemimpinan terhadap anak nih ya gitu. Ada Bu Endah, ada orang tua dari Mas Ali ya, siswa jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Bu, terima kasih Bu, senang banget nih Bu bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Endah nih Bu. Setahu saya nih Bu, Mas Ali ini sekarang jadi ketua OSIS nih Bu, kayak gitu. Yang kedua, Mas Ali ini sering bawa rombongan perjalanan wisata, sering jalan-jalan keliling-keliling ke beberapa kota. Saya lihat ya Bu, kalau lihat status WA-nya tuh Mas Ali seneng explore gitu. Nah, kira-kira seberapa sih pengaruh keluarga terhadap motivasi anak-anak kayak gitu Bu? Di rumah gitu, apakah punya pengalaman atau ibu juga seneng jalan-jalan juga ya, gitu? Betul. Okay. Jadi saya sendiri suka traveling. Oke. Ali itu sebenarnya waktu mau masuk ke taman siswa ngambil apa nih? Pariwisata. Pariwisata. Itu kayak gini bilangnya, pokoknya nanti supaya aku jalan-jalannya lebih banyak dari ibu. Emang ibunya udah jalan-jalan kemana aja nih Bu? Enggak. Paling jauh kemarin terakhir ke Nias. Oh, ke Nias. Ke mana Bu? Ke Pulau Asu. Oh, ke pulau itu. Oke, ke Nias ya Bu. Pernah ke Rote. Ke Rote gitu. Terus itu memang sengaja jalan-jalan? Ya, sengaja. Sengaja jalan-jalan. Jadi memang ini ya Bu, nurun ke anaknya ya Bu, ya gitu. Jadi kalau ada pepatah mengatakan itu apa namanya buah jatuh itu tak jauh dari pohonnya, kayak gitu ya Bu. Jadi ini yang saya keren Bu. Jadi teman-teman bahwa ternyata apa namanya kebiasaan orang tua itu juga mempengaruhi kebiasaan anak-anaknya ya Bu. Ya Bu. Oke, terima kasih. Ini menarik Bu, menginspirasi buat kita semuanya. Terus yang kedua Bu, saya Mas Ali ini sekarang jadi ketua OSIS nih Bu. Nah, saya rasa juga saya lihat perkembangan apa namanya kepemimpinannya, dia berkomunikasi dengan banyak orang juga bagus gitu Bu. Itu di rumah diajarin nggak sih? Saya sendiri sebenarnya lebih pendiam sih orangnya. Oke, mungkin ayahnya atau? Sama aja. Cuman Ali itu dari SD udah pernah jadi kayak ketua apa ya namanya Regu Pramuka. Itu pernah mewakili SDN Tambak Sogera itu sampai mewakili kabupaten. Gitu. Jadi dia lebih pede sebenarnya. Memang pada dasarnya lebih pede. Terus saya memang cenderung membiarkan. Jadi kayak saya ngasih dia pilihan. Kamu mau apa? Kayak mau sekolah di sini juga pilihan dia. Jadi bukan saya yang nyuruh. Sempat juga dia bilang, Bu, tapi di situ tuh katanya, maaf ya, katanya kayak buangan gitu, sekolah buangan gitu. Cuman saya kan bilang masalahnya bukan di mana kamu sekolah, tapi saat kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Dimanapun kamu sekolah itu nggak masalah. Jadi akhirnya dia mutusin sekolah di sini. Jadi saya sudah membiasakan dia untuk bertanggung jawab dengan pilihan dia gitu. Keren sih Bu. Jadi ini yang mungkin jarang ditemui ya sama orang tua. Jadi bagaimana kita menghadirkan apa namanya membebaskan anak untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kemudian memang dia benar-benar jadi bisa tanggung jawab ya karena nggak ada paksaan. Kemudian dia lebih bebas dalam memilih kayak gitu dan otomatis dia lebih bisa mengembangkan dirinya mungkin ya Bu, jauh lebih bagus gitu. Dan satu poin lagi tadi saya menangkap bahwa sejak kecil itu juga sudah didorong untuk mengikuti berbagai event gitu ya Bu, berbagai ajang organisasi dan sebagainya, sehingga mungkin dalam proses perkembangannya juga ini ya ketertarikan terhadap organisasi sama berkomunikasi banyak orang itu jauh lebih tinggi ya Bu. Oke, kira-kira ada lagi nggak Bu tips-tips yang Ibu lakukan di rumah sehingga dalam pola asuh di rumah sehingga mungkin bisa dibagikan kepada orang tua yang lain? Saya paling diskusi lah, paling ngobrol sih, kayak misalnya dia pulang nih, dia kan banyak kesempatan nih, alhamdulillah banyak kesempatan yang dikasih untuk bisa belajar jadi tour leader segala macam. Jadi di rumah suka kalau pulang pasti saya tanyain gitu, ngapain kamu gini segala macam. Dia cerita, aku ini gitu, cerita semuanya dia ceritain gitu. Jadi satu poin nih dari tiga tadi wali murid yang kita obrolin, ada satu poin yang mungkin ini jadi kuncinya Bu. Jadi membuat satu sesi untuk diskusi bersama anak itu menjadi penting gitu ya Bu. Untuk membangun kedekatan emosional gitu ya Bu. Bu, terus kira-kira Bu nih kesan dan pesannya Ibu menyekolahkan anaknya di SMK Taman Siswa Purwokerto itu gimana?
sebenarnya ini kayak di luar ekspektasi sih sebenarnya. Maksudnya gimana kan rumor-rumor tuh pasti masuk kan. Iya. Bahkan beberapa juga bilang, Mas Ali SD pinter, SMP pinter, kenapa masuk itu? Emang nggak boleh orang pinter masuk sini gitu kan? Saya cuma mikirnya gitu aja loh. Kenapa dipermasalahkan gitu soal kayak begitu? Ya menurut saya sih udah oke banget gitu dengan semua kesempatan yang Ali kasih, walaupun mungkin memang apa ya, banyak hal mungkin Ali sendiri mungkin belum maksimal atau gimana gitu, tapi untuk saya pribadi saya senang banget Ali bisa masuk di sini. Oke, Ibu, mungkin ada rumor yang berkembang bahwa masuk ke SMK Taman Siswa Purwokerto itu sekolahnya anak-anak buangan ya Bu, kayak gitu ya, dari manapun sekolah tuh anak-anaknya tuh masuk kayak gitu. Nah, kira-kira ketika mendengar rumor seperti itu gimana Bu dulu, perasaannya gimana, kemudian sekarang kondisinya gimana gitu Bu? Kalau saya pribadi nggak terganggu, maksudnya karena saya udah ngasih pilihan ke anak, jadi dia memutuskan di situ ya silakan gitu. Tapi memang waktu itu agak ini juga sih, masih kayak emang gitu ya gitu, emang kayak begitu tuh sekolah. Saya nggak tahu juga terus terang, maksudnya di sebelah memang agak mepet-mepet gitu ya, maksudnya sekolahnya kan kayak harus kecil nggak kelihatan gitu kan. Terus pas Ali cerita, terus sekarang melihat perkembangan Ali sendiri gitu, saya jadi berpikir bahwa kayaknya semua itu di luar ekspektasi saya gitu, bahwa memang ini sekolah nggak seperti yang orang-orang bilang gitu. Kita bisa berkembang kok di sekolah ini. Ini menurutku banyak banget, kayak tergantung gurunya, tergantung anaknya, pelajarannya seperti apa, banyak kesempatan yang diberikan, itu juga semuanya sebenarnya di luar pemikiran saya. Oh iya, memang kayak gitu ya Bu. Jadi memang tugas sekolah adalah sebenarnya kita menerima semua siswa yang dalam kondisi apapun gitu. Jadi mungkin banyak orang yang ngomong bahwa sekolah ini menerima sekolah anak-anak dari manapun gitu. Nah, ini memang benar. Jadi peran sekolah kita harus bisa menerima siswa dalam bentuk apapun gitu, dan dikembangkan di sini kayak gitu. Nah, ini yang menjadi poin-poin utama sebenarnya di Taman Siswa, bahwa kita tidak membeda-bedakan gitu. Itu baik itu anak buangan, anak orang kaya, anak orang nggak punya gitu. Kita tetap berproses belajar bersama di SMK Taman Siswa. Itu yang menjadi kunci, dan yang menjadi kunci tadi yang terpenting adalah bagaimana peran orang tua ya Bu dalam proses mensupport anak-anaknya, sehingga dimanapun dia berada maka dia akan bisa mengembangkan dirinya gitu ya Bu. Oke Bu, menarik sekali Ibu, Bu Endah ya Bu. Hari ini sharing-sharingnya semoga bisa menginspirasi keluarga yang lain. Untuk saya dapat 3 poin Ibu tadi dari percakapan kita. Yang pertama itu bahwa ketika kita menjadi orang tua, kita mesti memberikan tanggung jawab pilihan terhadap si anak untuk dia bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kedua, kita harus memberikan ruang yang baik untuk anak-anak bisa cerita dan berdiskusi tentang perkembangan belajarnya. Dan yang ketiga adalah kita memberikan peluang dan kesempatan untuk si anak untuk bisa mengikuti beragam kegiatan atau beragam organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya ya Bu. Terima kasih Ibu, senang sekali bisa hadir di Taman Siswa Studio. Kita ketemu lagi Bu, semoga bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi untuk berbagi inspirasinya. Terima kasih, sampai jumpa.